Cantik banget ya. Ya. Pasti yang nonton di sini pada ngiri-ngiri. Ayo, ya kan? Yang umurnya 20 tahun, 19 tahun, badannya juga nggak begini, liatin. Ayo. Buat ininya. Kalau di sini yang cowok ngeliatin, yang cowok pada ngeces. Liatin ya. Yang cewek pada stres. Ayo. Ngaku, ayo. Apalagi Anda ibu-ibu yang ada di rumah pasti sedikit stres lihat ini Sarah ya. Ini tapi beneran, saya tidak pernah lebay kalau ngomong apalagi alay. Kalau saya muji orang berarti memang betul. Kalau saya tidak suka sama orang, saya akan bilang saya tidak suka. Contohnya waktu Om Farhad datang ke sini. Saya suka maksudnya. Enggak, saya suka. Suka sepatunya. Suka sepatunya. Tapi Yuni Sarah ini cantik sekali. Usianya 41 tahun. 41 tahun. Saya dari tadi lagi memperhatikan tidak ada lekukan lemak di mana-mana sama sekali. Kulitnya masih mulus ya. Nggak ada gelambirnya. Aduh dong. Di sini. Perutnya masih lempeng. Wah, luar biasa. Thank you. Tapi sudah kita hentikan memuji Yuninya. Sekarang kita mulai dengan memuji saya. Nah. Nggak, saya butuh helm nanti. Biar nggak gede kepala ya. Okay. Nah, saya itu berapa saat yang lalu saya pernah pergi ke rumah Anyo. Rumah Anyo itu adalah yayasan kanker untuk anak. Sebenarnya bukan yayasan, dia tuh rumah singgah. Rumah singgah. Jadi kadang-kadang orang itu kalau kena cancer, ada cancer, mereka ke rumah sakit, dari luar kota ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit, mereka di penampungan, diobat atau di kemo, mereka nggak tahu mau kemana. Okay. Karena harus balik lagi. Kalau pulang ke rumah susah, nah adalah rumah Anyo ini. Oh, aku pernah baca. Nah, rumah Anyo ini satu keluarga sehari nginep di sana Rp5.000. Okay. Kalau mampu, kalau nggak mampu gratis. Okay. Nah, saya ketemu dengan seorang anak yang namanya Siti. Saya nge-share di pet karena saya tertarik banget dengan Siti ini. Saya ngobrol sama Siti. Saya nge-share di pet karena Siti ini adalah anak dengan kanker mata, sehingga salah satu matanya harus diangkat dan diganti dengan mata palsu. Nah, saya ngobrol sama dia dan dia cantik. Dia punya cita-cita jadi Putri Indonesia. Coba kasih lihat pet saya. Dan pada saat itu, namanya Siti Yulia, usia 11 tahun, cita-citanya Putri Indonesia. Usia 4 tahun, mata kanannya harus diangkat karena peradangan kanker, cita-citanya Putri Indonesia. Usia 6 tahun, kankernya menyebar ke wajah kanannya hingga terjadi benjolan. Cita-citanya Putri Indonesia. 5-8 tahun menjalankan kemoterapi. Usia 6 tahun, cita-citanya Putri Indonesia. Usia 6 tahun mengatakan pada ayahnya untuk menghentikan pengobatan karena melihat sang ayah tidak mampu membiayai. Jadi dia minta untuk nggak usah diobatin lagi. Cita-citanya Putri Indonesia. Usia 7 tahun mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan mengatakan sekali lagi pada orang tuanya untuk menghentikan pengobatan karena tidak kuasa menahan sakit terhadap pembengkakan di wajahnya. Cita-citanya tetap Putri Indonesia. Ini adalah Siti Yulia. Nah, bukan yang pakai topi ya. Ini tulisan saya di pet pada saat itu dan Mbak Yuni mengkomen pet saya pada saat itu. Jadi Mbak Yuni ini kan susah banget sekarang ya, diundang kemana-mana susah banget. Udah 1 tahun Anda tidak ada di mana-mana termasuk di sini. Enggak, ini waktunya. Oh, ini waktunya. Lalu Mbak Yuni komen pada saat itu. Anda komen apa ya? Ada nggak komennya Mbak Yuni? Saya komen banyak loh, yang mana nih? Yang ini kan. Ada? Komen di page saya tentang ini. Iya. Pokoknya mendukung tentang teruskan cita-cita kamu bla 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 Putri Indonesia. Dari waktu ke waktu tetap Putri Indonesia. Iya, dan satu saat Mbak Yuni pengen ketemu dengan Siti ini. Oh, oke. Oh, ini Yuni Sarah. Tuhan berkati Siti Yulia Putri Indonesia dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun, tetap Putri Indonesia. Insya Allah semoga Gusti Allah memberi waktu untuk kami. Iya, betul. Dan malam ini kita akan membawa Siti Yulianya ketemu dengan Yuni Sarah. Ini adalah Siti Yulia. Oke. Putri Indonesia. Duduk Siti, sini Siti. Nah, tengah-tengah sayang.
Ini saya tuh sempat ngobrol panjang waktu itu sama Siti ya. Iya. Banyak ngobrol sama Siti, terus sempat belajar sulap juga Siti. Oh, diajarin ya? Nah, Siti ini waktu itu usia berapa Siti kena kanker mata tuh usia berapa? 4 tahun. Usia 4 tahun kena kanker mata, itu di mata kanan ya? Iya. Di mata kanan, terus Siti rasanya apa pertama kali dulu? Udah ngerti belum itu? Udah. Sakitnya kayak apa ya, Siti? Hmm? Sakitnya kayak apa? Maksudnya cengut-cenut gitu atau kamu sampai pusing-pusing gitu atau gimana? Pusing sih. Pusing kan ya? Iya. Terus berair-air terus matanya apa enggak? Enggak. Cuman pusing aja. Ya. Yang paling menarik adalah karena ketika dibawa ke dokter ya, Siti ya. Waktu dibawa ke dokter, dibilang sama dokternya ke Siti, ke ayahnya juga bahwa matanya harus diangkat, betul ya? Betul. Matanya harus diangkat. Dan itu di usia berapa? Usia 5 tahun. Di usia 5 tahun. Mata kanannya harus diangkat. Dan pada saat yang bersamaan juga, nanti kita akan mengundang ayahnya. Kalau nggak salah ayahnya bersama Siti langsung mengatakan, angkat. Siti takut gak waktu itu? Takut. Takut. Tapi Tapi karena harus diangkat, ya udah diangkat aja. Kan Siti umurnya 5 tahun tuh ya. Nah, Siti punya cita-cita itu umur berapa ya waktu itu? Umur 10 tahun. Oh 10 tahun, Nah. oke berarti 5 tahun. waktu 5 tahun matanya mau diangkat, mata kanan diangkat, Siti nggak bilang nggak mau gitu. Pertamanya nggak mau sih, takut gitu. Siti bilang ke siapa? Papa, ayah? Papa. Bilang apa? Papa, aku nggak mau diangkat matanya, takut. Terus? Kata bapak, angkat aja supaya nggak semakin parah. Terus yang bikin Siti yakin nggak apa-apa apa? Karena pengen sembuh. Karena pengen sembuh. Iya. Oh rasa ingin sembuhnya yang lebih tinggi mungkin Nah, daripada nah itu takutnya. dia. Pada saat mau dioperasi, itu Siti nangis kah? Siti takut? Mau nolak itu atau udah jalanin aja? Nangis. Karena nggak mau diangkat. Karena takut ya. Karena takut. Dan itu usianya usia 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun loh, masih kecil banget tuh itu. 5 tahun. Udah ngerti bahwa pada saat itu sakit dan harus diangkat matanya. Yang menarik lagi dari pembicaraan saya ke Siti, akhirnya setelah matanya diangkat, ada pembekakan kanker itu di leher ya? Iya. Di leher sampai sebesar kelapa. Jadi besar banget ya. Seberapa Kayak itu ada di Siti? gondokan ya. Ini sebesar kelapa. Di mana itu? Di sini kan ya? Iya. Di Oh sini. ini. Oke, oh ini anak. Iya. Nah itu. Dan itu pada saat itu sakitnya luar biasa. Nah kita ada fotonya. Anda bayangkan itu. Itu lebih sakit dari waktu mata sebelumnya atau gimana? Sakit itu. Lebih sakit yang ini. Karena dia berkembang terus ya. Jadi senut Itu terus. daging membesar di lehernya. Dan pada saat itu Siti sempat mengatakan, nah ini menarik. Siti sempat mengatakan pada papanya supaya menghentikan pengobatannya. Bener ya Siti ya? Benar. Kenapa Siti itu? cerita sama Om, kenapa tuh Siti? Kasihan sama bapak sama mama, sudah nggak ada uang untuk berobat lagi. Tetap di usia yang kecil dia menyadari. Umur berapa itu? Umur 9. 9. Apa yang 9? Nah, Siti yang Om mau tahu, Siti tahu nggak di usia 9 tahun, kalau seandainya Papa menghentikan pengobatannya, Siti akan meninggal gitu. Tahu. Tahu? Siap? Siap. Speechless ya. Apa yang bikin Siti bisa siap umur 9 tahun? Udah deh, kesian Papa, kesian Mama, Siti nggak ada, nggak apa-apa. Apa yang bikin kamu siap? Kok kamu bisa berani banget? Atau papa mama bilang kalau papa mama udah gak punya uang gitu. Terus jadinya Siti udah deh gak usah berobat lagi gitu. Atau kan kayak gitu atau papa mama Aku bilang. nggak mau. Karena papa mama bilang. Atau Siti lihat papa mama susah terus cari uang. Siti lihat. Siti lihat makanya terus udah berhenti aja. Siti berdoa apa waktu itu? Kamu berdoa apa?
Siti hebat lu. Itu hebat tau. Umur kecil udah tahu matanya sakit mau diambil. Umur 9 sudah bisa punya pilihan untuk meneruskan hidup atau enggak. Kamu hebat tau nak. Gak semua anak kayak gitu. Saya kehabisan kata-kata. Ya, jadi Siti di usia 9 tahun dia mengatakan pada ayahnya untuk menghentikan pengobatan karena Siti melihat bahwa ayahnya susah mencari uang untuk pengobatannya. Walaupun Siti tahu bahwa kalau pengobatannya dihentikan, dia akan meninggal pada saat itu. Dan Siti berani untuk mengambil pilihan itu ya. Terus Papa bilang apa? Katanya kamu harus semangat, dengan putus asa. Harus sembuh. Iya. Harus sembuh. Itu kata ayahnya. Dan setelah ini saya akan mengundang ayah Siti ke sini. Kita akan tanya bagaimana perjuangan sang ayahnya dan Siti untuk melawan kanker tersebut. Dan kemana-mana tetap di Hitam Putih. Kalau Anda menyaksikan tadi di segmen 1, Anda mendengar tentang perjuangan Siti yang kena kanker mata yang harus diangkat hingga pembengkakan di kepala sehingga sebesar kelapa tersebut. Dari usia 4 tahun hingga usia 9 tahun, Siti mengatakan pada ayahnya untuk dihentikan pengobatannya. Siti lebih memilih untuk sudah tidak usah diobati lagi. Kalau memang harus meninggal ya tidak apa-apa meninggal. Dan itu dipikirkan oleh seorang anak wanita berusia 9 tahun. It's a life choice ya, pilihan hidup yang sulit dipilih untuk orang dewasa sekalipun, tapi ini anak kecil bisa itu yang bikin amazing itu bisa berpikir seperti kita itu. Kan segitu nah, masih manja. Nggak kebayangan kan, bahkan kita nggak bisa memikirkan apa yang terjadi itu ya. Ayahnya berperan besar sekali ya pasti. Saya akan mengundang ayahnya, ini adalah ayah dari Siti, ini adalah Bapak Kusni. Apa kabar Pak Kusni? Baik. Silakan Pak, silakan. Sini. Nah, tadi saya sempat tanya ketika di belakang dengan Pak Kusni ya. Saya tanya, Siti ini anak kedua, jadi 3 bersaudara ya Pak ya. Dan saya tanya, ini kan jelas untuk pembiayaan penyakit seperti ini tuh nggak murah. Dan bertahun-tahun. Dan 6 tahun Pak ya? Iya, 6 tahun. 6 tahun ya. Saya tanya gimana itu biaya dan sebagainya, katanya sampai jual rumah. Sampai jual rumah, iya memang terakhir saya hitung-hitungan masih punya hutang 110 juta saya. Sampai detik ini masih punya hutang seperti itu? Sampai detik ini masih punya hutang 50 juta lagi. 50 juta lagi? Iya. Itu, jadi sekarang kontrak? Tinggal di kontrak atau? Saya untuk saat ini ngebon rumah juga. Kemarin rumah itu artinya? Ada, saya punya duit 20 juta lagi. 20 juta? Ke kakak saya nyicil lah. Oh yang nyicil, ya. oke. Jadi Bapak punya hutang 50 juta, tapi Bapak punya, sudah ngebon rumah 20 juta ke kakaknya Bapak. Kakak saya. Itu Bapak dulu pekerjaannya apa Pak? Sekarang pekerjaannya apa? Saya narik angkot lah. Narik angkot? Iya, kadang-kadang narik angkot gitu, kadang-kadang di rental gitu. Oke. Nah itu jadi biaya tinggi sekali kan? Pasti nggak ketutup ya? Iya, makanya gitu. Makanya ini masih terhutang 50 juta. Saya punya utang gitu. Usia 4 tahun Pak ya? Iya. Ketahuan ya Pak ya? Nah, apa yang pada saat itu Siti kan mengatakan bahwa udah berhenti aja gitu. Iya, Pak. Itu gimana ceritanya sampai Siti bisa ngomong begitu? Jadi Siti Julia kasihan sama orang tua mungkin ya Mas ya. Jadi kita kan kalau punya anak sakit ya, kadang-kadang kita kerjaan juga Mbak Nggak terganggu, konsen. nggak konsen gitu Mas.
Jadi Pak, udah berhenti aja, jangan berobat lah karena Bapak kasihan duit dari mana gitu Mas. Itu karena denger atau keluhan-keluhan Bapak ngobrol sama Ibu atau gimana tuh sampai dia ngomong, sampai dia seumur segitu tahu-tahu udahlah Pak gitu, nggak usah lah, mendingan saya gini aja gitu. Dia yang ngomong ke saya. Julia yang ngomong ke saya langsung. Atas apa yang dia lihat ke Bapak? Nah, gitu. Jadi mungkin kecapean dia juga, Pak. Bapak waktu itu misalnya pengobatan itu kan lagi nyetir, bawa orang banyak gitu. Konsentrasi harus keselamatan kan di tangan Bapak, sementara anak sendiri juga lagi sakit. Ya. Tapi kadang-kadang Mbak kalau memang dipikirin memang pasti stres ya. Tapi ini udah suatu cobaan buat saya ya. Itu yang hebat. Ya, saya sadar aja ini suatu cobaan buat saya, nggak apa-apa lah. Jalanin aja. Pasti ada jalannya. Nah, jalanin aja. Yang penting kita pas kita mau berobat ada rezekinya gitu. Bapak banyak dibantu orang atau enggak? Untuk waktu di Bandung belum pernah dapat bantuan saya, jujur aja. Pas saya berobat di Bandung 3 tahun belum pernah dapat bantuan dari siapapun juga, belum pernah. Pas datang ke Jakarta ya alhamdulillah gitu. Banyak yang bantu kalau ke Jakarta. Nah, Siti sendiri pada saat itu ingin berhenti untuk diobatin karena sakitnya atau karena apanya Siti? Karena kesian sama ayah, benar-benar kesian, atau karena memang udah sakit sekali gitu, nggak tahan? Kasihan sama bapak. Kesian sama bapak. Sakitnya masih bisa ditahan? Masih bisa ditahan pada saat itu ya. Nah, terus pada saat Siti bicara itu ke bapak, Bapak tahu kan resikonya menghentikan Ya, pengobatan tahu. artinya kehilangan Iya, tahu. anak kan? Apa yang Bapak bilang ke Siti? Saya ngomong ke Siti, yuk kita jalanin lagi, berobat lagi gitu. Kata dia, Pak gak usah lah, udah capek katanya, mendingan kita minta mati aja Pak. Katanya gitu. Ngomongnya minta mati? Minta mati aja. Kata Kamu saya, bilang gitu sayang? Julia jangan ngomong gitu, karena Bapak masih mampu, yuk kita jalanin aja berobat lagi. Gitu. Gak mau dia tetap Mas. Gak mau dia, makanya kita berhenti sekitar 6 bulan 7 bulan berhenti dulu sampai gede begitu. Gak mau tuh, gak mau. Mungkin Gak mau diobatin? nggak mau diobatin dia. Kamu gak mau diobatin? Karena Walaupun kesian dipaksa? sama ayah? Karena kesian sama orang tua? Maaf, Bapak waktu itu ngomong gitu nggak maksa atau udahlah dengerin dia dulu, stop dulu di 6 bulan itu atau gimana? Saya tadinya mau dipaksa, pas gede lagi, Julia yuk kita berobat lagi, tetap nggak mau dia. Oh dia nggak mau paksain, Dia mau. mendon aja di rumah gitu, Iya, nggak mau. Bapak coba cuman berdoa-doa semoga ada Ya perubahan gitu. kita cuman ngedoa gini aja, ya Allah, kalau memang mau diambil ambillah anak saya, nggak apa-apa, saya udah rela. Daripada dia harus sakit. Iya, saya udah rela. Ya Allah kalau mau diambil ambil aja, gitu. Karena dia yang punyalah. Tapi gitu. dua manusia hebat. Saya mau diambil ambil aja. Karena Rasional. saya juga udah gimana, udah capek banget gitu. 6 tahun menghadapi semacam cobaan begini, ya memang itu suatu kalau dibilang ujian ya mungkin ujian buat saya ya. Kalau dibilang teguran buat saya ya pasti teguran juga buat saya. Tapi Bapak percaya nggak kalau abis kita sakit atau bertubi-tubi merasakan kesakitan, nanti mungkin ada hadiah yang luar biasa di depan. Ya, Semoga begitu. itu hanya Allah yang tahu. Amin. Nah, Gitu. Bapak sendiri akhirnya gimana bisa membujuk Siti? Pas datang anak-anak Kaskus, bisa datang anak-anak Kaskus ke rumah ke Purwakarta. Lalu? Yuk Julia, kita urang berobat lagi ke Jakarta katanya gitu. Jadi dipaksa sama anak-anak Kaskus Mas. Dipaksa? Oke. Oke. Yuk Julia berobat lagi ke Jakarta. Tadinya mau dibawa kemana? Ke Cina, ke Guangzhou tadinya. Cuman anak-anak Kaskus terbentur masalah biaya. Anak-anak itu tahu dari mana tentang Siti? Anak-anak Kaskus itu ya mungkin tahu dari mana sih. Dia datang ke rumah lah. Itu Datang dari ke rumah. Tuhan kayaknya. Terus kamu sendiri kok jadi mau akhirnya Siti? Karena Siti pengen sembuh. Sebenarnya pengen sembuh. Oke. Jadi akhirnya mau lagi ya. Jadi akhirnya mau lagi. Nah, akhirnya lalu diobati lagi. Ya diobatin lagi, dibawa ke Dharma itu. Oke. Dan itu di kemo ya. Di kemo lah. Itu dalam keadaan sudah sebesar. Yang tadi itu yang gede. Sebesar kepala. Itu memang tidak bisa dipotong, Pak. Gak bisa. Itu kalau dipotong, kata dokternya bisa kena pembuluh darah. Gitu. Jadi nggak dipotong waktu itu. Jadi nggak dipotong. Nggak dipotong, langsung di kemo aja.
Selalu ngadepin pilihan-pilihan itu ya? Nah, yang menarik Bapak ketika mata dari Siti harus diambil, saya dengar bahwa Bapak langsung memutuskan untuk ambil saja pada saat itu juga. Saya mikir 1 malam lah. 1 malam? 1 malam. Kenapa Anda bisa rela aja biar udah ambil gitu? Jadi begini Mas, saya pikirannya daripada misalkan anak yang satu lagi ya, lebih baik saya yang satu relain aja yang satu. Karena dia bisa menyebar? Iya, bisa menyebar, tantangannya gitu ke sana. Tadi kalau misalkan kita nggak cepat-cepat ngambil keputusan ya, yang satu Mbak, ntar bisa-bisa kena yang satu lagi. Jadi saya nggak mikir segala macam ke sana kemari. Dok, kalau memang perlu diambil yang satu, udah aja buang aja, nggak apa-apa lah. Bapak, ini bapaknya, saya bapaknya asli. Rela aja ambil, nggak apa-apa. Itu Mbak, memang suatu tantangan berat juga gitu buat saya. Wah, oke. Luar biasa ya. Perjuangan luar biasa ya, perjuangan hidup. Kadang-kadang kita merasa, oh hidup kita ini udah stres gitu ya. Karena Anda selalu melihat ke atas, tidak pernah melihat kemana-mana, tidak pernah melihat ke bawah. Ada anak seusia ini yang berjuangnya mungkin berkali-kali lipat dari kita semua. Tapi Siti, mau tanya. Julia, cita-citanya apa? Jadi putri Indonesia. Jadi putri Indonesia. Mungkin kalau putri Indonesia kan kadang-kadang tuh harus behaviornya baik, ya kan, cantik, harus tinggi, apa, ya kan, harus semuanya. Mungkin yang harus ada kriteria satu lagi harus memiliki sebuah perjuangan yang luar biasa, gitu ya. Harusnya kalau ada itu kan. Dia menang banget nih kalau misalnya itu semuanya. Langsung juara 1. Iya, oke. Kita akan bahas lagi cita-cita Siti Julia untuk menjadi putri Indonesia. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita masih bersama Julia ya, yang punya cita-cita menjadi putri Indonesia. Mau tanya nih, kamu kenapa menjadi putri Indonesia? Pengen jadi orang sukses. Pengen jadi orang sukses. Terus emang kalau jadi putri Indonesia kenapa? Hebatnya apa kok putri Indonesia? Bisa terkenal. Bisa terkenal, bisa sukses. Simple things ya. Iya, padahal banyak yang lain juga bisa sukses ya, tapi pilihannya putri Indonesia. Putri Indonesia. Makanya berarti harus makanya. Om Deddy pengen nanya tuh kenapa putri Indonesia, padahal kan yang lain-lain bisa sukses juga. Menyanyi, menari, apalah, insinyur, apa-apa banyak. Pengen bahagiain orang tua. Pengen bahagiakan orang tua, buat orang tuanya bangga ya. Indonesia. Tapi mungkin kalau Yulia satu saat jadi putri Indonesia beneran, saya rasa menarik sekali karena dia bisa kemana-mana menceritakan tentang perjuangannya ya kan, seorang wanita usia. Iya, seperti kesaksian gitu ke mana-mana. Ya kan, sharing bahwa gitu. ternyata mimpi itu bisa dicapai ya kalau kita terus berusaha, kalau kita yakin, kita semangat, dan dukungan-dukungan dari orang tua yang mendukung untuk tetap sembuh dan tidak berhenti ya kan. Nah kalau sekarang ini keadaannya seperti apa Pak sebenarnya? Apakah sudah sembuh total atau bagaimana? Keadaannya untuk saat ini belum sembuh total, belum Mas. Belum sembuh total? Belum, karena Sampai kita 6 tahun ya? Kita di Darmais ini pengobatan masih sampai 6 tahun check up terus ke Darmais. 6 tahun, 5 tahun lagi. Oh ya, biasanya cancer itu ada 5 year survival, ada seperti itu ya? Iya. Yang per 5 tahun dicek ya? Iya. Ini harus dicek berapa kapan? 6 bulan sekali kita sekarang. 6 bulan sekali? Iya. Biasanya setelah 6 bulan sekali terus mundur ya, berapa gitu ya? Enggak, dari 6 bulan sekali, setahun sekali. Jadi setahun sekali, sekarang masih 6 bulan sekali. Nah, hasil cek kemarin kapan? Hasil cek terakhir kemarin bulan 2012. Gimana? Bulan 12, hasilnya bagus alhamdulillah. Hasilnya bagus, oke, mudah-mudahan terus bagus ya Pak ya. Amin, amin. Jadi kamu tetap harus berjuang dong berarti ya? Tetap. Ya kan? Putri Indonesia Iya dari waktu ke dong. waktu. Sekarang usianya 12? 11. 11. Iya, Nah, 11. kan Putri Indonesia tuh harus Indonesia usia berapa? masih ada 19 sudah bisa ikut kan? Iya, 18 juga, 19 sudah bisa jadi ikut ya. masih ada waktu 8 tahun. Masih ada waktu 8 tahun. Tetap mau kan jadi Putri Indonesia kan? Mau. Mau, oke. Kita pengen tahu. Coba Siti ikut Om sini. Kamu kenal Putri Indonesia? Kamu pernah lihat Putri Indonesia beneran nggak tapi? Belum. Belum Dia pernah? ini tomboy loh, Waduh. Dad. Hah?
Dia tomboy ya, agak tomboy lu. Oh, tomboy ya? Kulihat dari belakang. Iya sih. Nah, belum pernah lihat Putri Indonesianya, beneran. Coba Om mau tahu kalau Putri Indonesia dada-dada ke penonton seperti apa sih? Luar biasa. Kalau gitu kita undang aja, kalau bicara tentang Putri Indonesia, ini adalah Putri Indonesia 2013 Wulan Nuri Herman. Hai Julia. Saya pakein deh ini deh. Iya Mas, jadi tolong pasangin itu, aku pasangin crownnya. Taruh di bawah selendang. Licin selendang. Nggak bener sayang. Saya nggak pernah makin ginian, gimana cara makinnya? Mungkin Mbak Yuni bisa tolong saya. Oke, sini dulu. Ini licin. Oh, ini di mana ini? Di sini. Sini biar nggak licin. Sini Mas. Nah, Ya maaf ya. yang Dan kalau mama. saya mahir, Anda curiga lagi. Ini terlalu tebal buat dicepitin. Saya bantu, Iya masuk lagi nih. masukin lagi. Masukin kemana? Kesini. Julia, apa kabar? Oh. Bisa nggak, Dad? Dad, bisa nggak? Bisa, Mas. Nggak bisa. Ini orang ngajak muter mulu bulan tadi. Awas tangan. Sakit Nah, Dudo bisa. itu. Dudo mulai bisa Duda, gini. nggak ada urusan sama Duda ini. Nah, akhirnya bisa. Coba, saya pengen tahu ini Putri Indonesianya ya. Nah, gimana kalau jalan Putri Indonesia gimana katanya coba. Saya pengen tahu ya kalau jalan bareng gimana. Diajarin dong. Diajarin dong. Dulu dong, kakak. Jalan. Yuk, senyum kanan, kiri. Luar biasa. Kreatif saya nangis semua ya. Ketahuan nangisnya. Waduh, penonton ada yang nangis. Luar biasa. Senang nggak? Nah, Bener ya Julia katanya dari dulu pengen jadi putri Indonesia. Aku juga dari kecil pengen jadi putri Indonesia. tuh akhirnya Wulan, manggilnya Mbak Wulan berarti ya? Kak Wulan. Kaulan. Akhirnya Kak Wulan bisa jadi Putri Indonesia. Kalau Yulia matanya ada kansernya. Ini mata Yulia nih yang kanan palsu. Tapi yang kanan palsu. Tapi mungkin Anda mungkin banyak yang tertipu karena pertama kali saya lihat juga saya tertipu. Saya bahkan nggak tahu. Ya, kelihatan. Aku Ya kan? nggak tahu. Nggak tahu kan? Iya. Nah, tapi lihatnya tidak merubah kecantikannya dari Yulia. Kamu walaupun begini, kamu harus tetap semangat, harus bisa. Contohnya Mbak Wulan. Iya. Bisa jadi Putri Indonesia walaupun suaranya kayak cowok. Ini serak-serak basah namanya Mas Dedi. Oh itu serak-serak Serak-serak basah. basah, Tuh, iya. coba kalau Wulan dari nggak pakai Putri Indonesia jalan di jalanan, saya mungkin takut. Jadi kamu harus semangat. Dan tidak ada yang nggak mungkin. Nah, tuh buktinya dia aja bisa. Iya, nggak ada yang nggak Jadi mungkin. kamu harus bisa. Pasti bisa, aku yakin. Pasti bisa. Oh, tepuk tangan dulu dong. Kita besok lagi. Yulia, kamu harusnya bilang ke kamera, tunggu 8 tahun lagi. Nah, oke. Mungkin saya rubah. Mungkin Bapak duduk di sini, Wulan duduk di sini biar auranya nempel dulu. Dia sepantar tau Bapak ya, kita ngobrol. Nah, Sepantar umurnya, sama. umurnya sama. Oh, tapi saya tetap lebih milih Mbak Yuni. Beda yang satu kinclong, satu hitam banget ya. Rentang. Oke. Nah, jadi cita-citanya Wulan dari dia jadi Putri Indonesia, ya kan? Iya. Nah, Dari kecil katanya dari umur 2 tahun ya Julia. Udah pengen jadi putri Indonesia. Udah umur berapa tahun? Ya? Dari 9. 9. Oh, udah 9 9 tahun. Lihat siapa di TV? Iya. Lihat apa gitu? Lihat
Putri Indonesia. Lihat Putri Indonesia, terus Tapi Wulan kepingin juga suatu saat cita-citanya ada di sama sana. ternyata dari kecil. Iya, dari kecil juga Mbak Selalu Yuni begitu. sama. Pengen jadi Putri Indonesia, pengen jadi sampai Dari kecil? kejadian. Sampai kejadian gitu. Anda dari kecil udah gitu suaranya? Kembali ke suara. Enggak ada. Dia soalnya emang unik gitu. Oh unik Oh, ya? unik Syara. Siti ini sekarang kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD. Masih terus sekolah dong ya berarti ya? Pelajarannya gimana Pak? Udah minta izin kemana mak gurunya. Enggak, pelajarannya gimana? Bagus? Apa maksudnya? Sedang-sedang lah. Sedang lah, oke Sedang. lah. Ya, emang harus nggak usah dipaksain. Iya belajar. karena lagi ini. Terus kamu tetap sekolah dong? Tetap Terus dong. Jadi ngikutin terus. Paling suka pelajaran apa? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, mau Putri Indonesia. Ya, Putri Indonesia. Selain bahasa Indonesia apa lagi? Bahasa IPA. Ilmu pengetahuan alam kan. Bahasa IPA. Nggak ada bahasa IPA. Bahasa IPA maksudnya. Ya, IPA bahasa IPA. Berarti nanti Putri ditambahin Indonesia. bahasa Inggris karena sampai ke Miss Universe ya? Iya, sampai ke Miss Universe. jadi Baru pakai pulang bahasa 4 hari Inggris. yang lalu. Baru pulang 4 hari yang lalu. Pantes dia masih berat suaranya kan, jet lag. Jadi, Oh, jet lag. jadi bukan karena itu. Oh. Terus suara aslinya begini. Oh, mana tahu? Anda itu lebih kelewatan loh kalau nyindir tuh. Aku coba bersinergi dengan kamu. Oh iya, iya. Tapi cantik ya. Kalau enggak ya enggak Putri Indonesia. Tunggu 8 tahun lagi gitu dong. Tunggu 8 Julia, tahun lagi tunggu 8 ya. tahun. 8 tahun lagi suara kamu sama kayak gitu nanti. Ya kalau jadi penyanyi kan khas suaranya tapi kan. Ya, sama lah kayak kamu. Itu Steven Tyler bilang ke aku, suara kamu tuh bagus Kata banget. siapa ini lagi? Steven Tyler. Dia kan juri di Miss Universe. Oh, juri. Iya, jadi dia bilang, kamu kenapa suara kamu kenapa? Kamu penyanyi apa sakit? Aku bilang, enggak. Gimana saya- kamu penyanyi apa sakit gitu nanya? Karena suaranya begini. Terus iya. aku bilang, enggak, saya enggak sakit, tapi suara saya memang aslinya begini. Tapi saya suka menyanyi. Itu dia bilang, kamu bisa nandingin saya nih kalau kayak gini gitu. Boleh nggak coba nyanyi? Aku bilang, ya boleh deh. Nyanyi dong, kamu jago nyanyi Terus kayak aku ini. nyanyi. Dia bilang, are you ready? Dia bilang, yes, I want to hear your sexy voice. Okay, 1, 2, 3. Tera jana. Dan dia bingung, what does it mean? Aku bilang, I love Russia because dia di Rusia kan acaranya. Dia bilang, what is Terajana, Terajana, ini lagunya, lagu India. Dia bingung kan? Kamu kocak deh. Udah di penjurian, di interview cuma aku, Donald Trump, Steven Tyler. Donald Trump. Of course, dia kan jurinya Miss Universe gitu dan ada presiden dari Miss Universe juga. Tunggu. Saya lagi bingung. Kamu nih memang gini kan suaranya kan? Emang dari dulu gitu. Nggak. Kalau kamu lagi tiba-tiba sakit tenggorokan batuk kayak apa suaranya? Kita lanjut lagi nanti. Setelah satu ini kita akan bahas lebih jelas lagi. Mana tetap di Hitam Putih. Dua wanita ini nggak boleh ditinggal break. Begitu tinggal break ngerumpi berdua. Masa saya mau ini grup ya? Iya ngerumpin apa sih ya ampun. Udah cantik-cantik. Tapi kalau kamu cantik, saya udah biasa Putri Indonesia cantik. Ya nggak Saya- biasa apa ya? Kamu. Kamu kok bisa cantik gitu sih? Aduh. Alhamdulillah kalau yang muji si Deko ya. Ya ada di Kobusya. Kalau yang muji dia itu apa ya? Itu panggilan sayang, Alhamdulillah. Anda nggak tahu aja gimana. Saya panggilnya juga Yuyun. Yuyu. Sadis. Dia dari master mentalis sampai ke apa? Master Udah ini, lama ya. sampai dia jadi apa ya? Master diet saya nggak Indonesia semua, hampir kuliah dari Australia dari termasuk mana? teman yang paling sering mempromokan OCD saya Iya. Yuyun nih. Kalian juga bisa tuh yang masih yang wanita-wanita khususnya Mencoba ikutin menaikkan berat badan. OCD-nya Dedi. Biar bisa seperti Yuni Sara badannya. Jadi jalankan OCD sama doa yang banyak ya. Terus bersabar. Kita bersabar. Nah Yuni ini juga membuat sekolah untuk anak-anak bener ya? Udah jadi belum? Udah Udah ya? jalan. Itu apa konsepnya apa Yun? Jadi sebenarnya ini, jadi mengadopsi sekolah. Jadi semacam PAUD. PAUD itu pendidikan anak usia dini. Iya. Saya buat sekolah itu
bayarnya 2.500. Jadi 2.500 per visit. 2.500 Per visit. Jadi ada buku-buku yang lengkap, terus ada guru yang baik, terus mainan lengkap semuanya. Baik, jadi agak surprise kemarin pas pulang ke Batu, umur 2 tahun, apa anaknya pinter-pinter. Di mana itu? Di Batu. Di Batu? Jadi adopsi sekolah untuk sementara saya lakukan sendiri semua. Kalau ini tempat penitipan anak saya juga buat juga. Oh, ada tempat penitipan anak juga? Tempat penitipan anak juga. Ada tempat penitipan Itu kayak anak? gitu, di Batu loh ya, di kampung loh ya. Itu beda ya? Beda dengan sekolahnya? Jadi gini, ada sekolah, tapi ada tempat penitipan anak juga. Jadi yang tempat penitipan anak itu dari pagi sampai sore, paginya juga dia boleh ikut belajar. Dapat asupan makan 3 kali. Gitu. 2.500 Rupiah. per hari? Per dia datang. Jadi kalau dia tidak datang, dia Ya, nggak perlu nggak bayar. Jadi sebenarnya kalau dengar 50.000 kan mungkin kaget gitu ya. Jadi mereka tetap melakukan tanggung jawab bahwa mereka membayar sekolah, tapi 2.500 rupiah saja. Ini targetnya orang anak-anak tidak mampu atau siapa atau gimana? Atau Targetnya siapa saja? sih saya ya memang kalau misalnya yang pengen belajar, tapi misalnya uangnya sulit, bisa belajar di situ gitu loh. Tapi kalau yang saya lihat juga nggak anak yang susah, nggak orang susah aja yang nyekolahin anak di situ. Jadi, Nah itu nutup nggak itu? saya nggak tahu deh, saya nggak punya planning apa-apa. Saya lihat sekolahan kok ini kayak begini, akhirnya saya coba adopsi aja, saya biayain sendiri. Sementara itu sekarang berjalan udah berapa bulan nih, dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah nutup nggak tapi uangnya? Saya nggak tahu dan nutup apa enggak, saya bikin aja, anggap aja nanti ini apa namanya tabungan akhirat. Pahala Jadi ya, Kak? jadinya Tapi tiap bulan saya nggak kan kamu pikir harus ini. tahu tiap bulan maksudnya rugi atau nambahin duit gitu. Saya nggak tahu rugi atau ini. Toh rugi pun saya nggak akan bilang rugi. Ini pun juga menguntungkan juga. Menguntungkan adalah hati saya sebenarnya. Terus Wulan katanya Anda disarankan untuk membuat sekolah Miss Universe di Indonesia. Di Indonesia, Apa iya. maksudnya sekolah Miss Universe? Jadi gini, Ulan nanya ke Miss Venezuela, dia kan yang menang Miss Universe tahun ini. Jadi Ulan bilang, kenapa mayoritas pemenang Miss Universe selalu dari Latinas? Kalau nggak Venezuela, India juga. Brazil, tapi most of the time gitu selalu kan Latinas gitu Kak. Terus dia bilang ke aku, karena kita dari umur 7 tahun, kita udah sekolah buat Miss kayak beauty pageant gitu. Dia bilang, apakah ada di Indonesia? Aku bilang, oh kita nggak ada. Jadi aku setahun untuk pilih dan aku siap untuk pikirin ke Miss Universe. Tanpa background yang aku sekolah Miss atau gimana kan gitu. Jadi dia bilang, why not, kenapa kamu nggak buka gitu. Karena dia bilang, kamu kan lihat bagaimana antusias masyarakat dalam beauty pageant sekarang gitu. Dan kata dia, itu juga good business karena dia punya itu di Venezuela. Contohnya anak segini sudah udah punya tertarik. cita-cita. Mereka udah berpikir buat jadi Miss Indonesia, Putri Indonesia gitu. Jadi ya kenapa enggak, kita bisa lihat kan gitu loh. Kalau misalnya sekolah buat Putri Indonesia atau Miss Universe ada, mau ikut nggak kamu Julia? Wow, benar. Jadi sudah didesain ya, sudah dididik ya. Udah dididik, makanya mereka tuh sangat confidence Kak. Pas di situ kita di Moskow 4 hari yang lalu, yang pemenang si Miss Venezuela itu kalau dia jalan pun kita udah dia jalannya gitu loh. Aku bilang, ini kenapa matanya begitu? Itu nggak, Tapi ternyata begitu gitu loh. Gimana Jan? Coba. Dia kayak dia duduk gitu, kalau kita masuk dia duduk gini. Kayak ada sombong gimana gitu ya. Nggak sombong, cuma kayak Elegan. kita merasa terintimidasi mungkin ya. Oh iya, sama. Cuma that's why kalau kita ke sana you have like feeling saya pengen Pede gitu ya? Pede gitu karena semua orang punya kesempatan yang sama depan mahkota toh gitu. Dan dia nggak pengen hilangin Iya, kesempatan mungkin itu udah bawaan dia selama dia sekolah memang harus begitu kali ya. Tapi gitu. memang Tanpa tatapannya bermaksud- tatapan gaya-gaya kunti gitu. Enggak, aku tuh cuma lebih yang kayak dalam gitu melihat satu gitu. Oh, oke. Menarik sekali nih kalau memang ada sekolahnya luar Ya, biasa. Karena memang sebaiknya itu pikir gitu sih Kak. Kan di India sama juga saya juga 2 lagi tahun. ingin mencanangkan sekolah ekstrakurikuler sulap buat sekolah-sekolah. Oh. Sulap itu seni yang luar biasa loh, maha seni. Kalau Anda nyanyi salah, paling fales. Main sulap salah tangan ketusuk paku kemarin. Ini hebat loh dia tuh. Banyak Tembus bisanya. nggak? Jadi harus itu ya. Oke, kita punya hadiah untuk Siti ya. Ya Ulan bawa hadiah buat Julia. Wow. Mana hadiahnya?
Gitu. Kamu nyuruh saya ngambil? Nggak disulap maksudnya. Sulap. Nah, luar biasa. Julia dikasih Beneran tante itu. diambilin. Kasih kakak. Terus, Julia. Dan? Oke. ini bagaimana? Kasih Kak. Sama-sama sayang. Dan? Mau dibuka dulu Julia atau juga. Mau Julia. Kalau Anda ngasih 3 sekalian aja gubrakin ke dia. Aku kasih 2, dari hitam putih 1. Oh gitu. Oke, kita lihat. Oh, karena Putri Indonesia Oh, itu dari kita punya buat kamu. Nanti tuh kan. Tadi aku pikir Julia aja nggak mau. Beliin ini. Udah 1. Beli. Suka nggak? Crown, karena aku Ya, tahu kan dia dibilang suka pengen itu jadi buat putri dia. Indonesia. Semoga suka ya. Ini tapi dari hitam putih. Iya. Oh, ada bajunya buat kamu. Ini dari hitam putih. Kenapa dia ngasih crown, kita ngasih baju ya? masa dia cocok kan, Dad? Oh cocok. Jadi nanti pakai bajunya, pakai crownnya, pegang boneka. Kalau bonekanya nggak suka Minta jual Om Deddy aja. jubah. Pengen ajarin bisnis dulu. Jul, minta Om Crownnya Deddy udah jubah. dapet. Minta Om Oh Deddy jubah. jubah. Oh ini Buat nanti sulap. kita kasih semuanya. Oke. Kita lanjut lagi nanti kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Banyak sekali yang di Twitter saya titip salam buat Yunisara Waalaikumsalam. Terus menanya juga apa sih tips cantiknya? Kok bisa tetap cantik? Apa tuh tipsnya? Nggak makso kayaknya hidupnya. Nggak maksa hidupnya. Maksudnya apa? Ya jangan maksain hal-hal yang di luar kemampuan Kendali kita lah. Oh gitu. Iyalah. Terus Makso tuh olahraganya? capek saya olahraganya pilates. Olahraga terus Start setiap hari. dimulai 41 tahun ya. Hah? Start pilatesnya 41 tahun saya baru mulai. Sebelumnya? Sebelumnya itu babu. Beres-beres rumah. Ternyata tip cantiknya itu mbabu ya. Ya bagus bagus. Ya perempuan mesti gitu. Iya benar Perempuan. itu. Jadi produk lama tuh sebenarnya ini loh. Ibu-ibu kita itu menerapkan kita itu mesti bangun tidur langsung beresin tempat tidur, ini apa segala macam. Kalau bisa apa-apa dikerjain sendiri. Buat perempuan itu sangat menguntungkan. Jangan lihat sekarangnya ya. Kalau misalnya ibunya mungkin ngomong kayak gitu ke kita atau ke anak-anak. Tapi nanti pas jadi istri, pas jadi ibu itu sangat bermanfaat. Sangat manfaat. Oke, mungkin terakhir Yuni pesan untuk Yulia. Itu aja. Yulia, anak yang luar biasa. Dari kecil sudah bisa memutuskan hal-hal yang luar biasa dan mempunyai cita-cita yang luar biasa. Tadi nggak bisa ngomong, tapi semoga mimpinya nggak pernah putus. Harus berdoa terus, belajar terus. Kesempatan kadang-kadang nggak selalu datang. Jadi mudah-mudahan ketemu dengan orang yang tepat, melakukan apapun di waktu yang tepat. Nanti pada saatnya kamu menjadi orang yang luar biasa dan di waktu yang tepat. Baik, itulah episode Hitam Putih malam hari ini yang saya harap bisa menginspirasikan Anda semua. Terima kasih semua sudah hadir di sini. Dan kisah Yulia adalah kisah yang sangat amat luar biasa buat saya. Saya akan mereview sedikit seorang anak kecil berusia 4 tahun terkena kanker mata yang harus diangkat mata kanannya, mengalami sebuah pembengkakan yang luar biasa besarnya dan harus dikemo hampir seminggu sekali selama 6 tahun. Hingga di usia 9 tahun Yulia mengatakan untuk menghentikan pengobatan dan lebih baik mati saja dibandingkan menyusahkan kedua orang tuanya. Tapi orang tuanya terus berusaha, terus berupaya hingga sekarang Yulia ada di sini, duduk di sini di samping Yunisara, samping Putri Indonesia dan tetap memiliki cita-cita menjadi seorang Putri Indonesia. Itu adalah hal yang luar biasa ketika kita yang masih sering mengeluh harus melihat ke bawah, ada orang-orang yang lebih mendapatkan cobaan lebih berat tapi tetap lebih bersemangat daripada kita semua. Remember one thing, if you have patience, you have a life. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.